Ini sambal cuminya gurih, pedas, terus juga ada sedikit manisnya tuh dia seimbang ya. Sama pastinya yang bikin nikmat dan bedain dia sama sambal biasa itu aroma dari cumi sama dari petenya. Hai semua, buku keduaku sudah terbit ya. Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin sambal cumi asin pete ya. Nah, ini dijadiin lauk makan nasi, nikmat banget ya. Dan juga bisa buat stok di dalam freezer ya. Kita bisa frozen, awet, dan rasanya tuh akan tetap enak ya. Cocok juga kalau kalian misalnya mau hajatan gitu ya, buat nasi kuning, nasi liwet, ataupun nasi tumpeng. Bisa bikin jauh hari sebelumnya gitu ya. Jadi nanti di frozen, tinggal di reheat, atau mau bikin di hari H pun ini resepnya praktis. Sekarang bahan-bahannya dulu. Yang pertama pastinya kita akan perlu cumi asin ya. Cumi asinnya ini kalian bisa pakai cumi asin apa aja ya. Cuma nanti yang membedakan biasanya kalau beda ukuran tuh treatmentnya beda ya. Nanti aku jelasin pada saat memasak. Untuk sambalnya ini aku campur cabai rawit dan juga cabai merah keriting. Kalau kalian mau ekstra pedas, cabai rawitnya tinggal dinaikin. Begitupun sebaliknya. Bawang putih, bawang merah, daun jeruk, serai. Jadi aku pakai aromatiknya tuh yang aromanya seger-seger ya, citrusi-citrusi gitu. Dan untuk pelengkapnya ini aku pakai pete ya. Kalau kalian mau pakai cabai gendot misalnya atau enggak tomat hijau juga bisa. Cuman kalau pengen lebih awet ya udah pakainya ini pete aja. Kita masih bisa frozen ya. Biasa kalau pakai tomat dan lain-lain begitu di frozen tuh kan jadi benyek banget ya, jadi kurang enak. Oke, yang pertama ini untuk cumi asinnya. Ini kita rendam pakai air panas ya. Kalau kalian mau rebus juga bisa, cuman jangan kelamaan, biasa si tekstur kenyalnya jadi hilang ya. Jadi aku lebih suka direndam air panas kayak gini. Tujuannya mengurangi rasa asin, terus juga aroma menyengatnya berkurang, sama bikin si teksturnya tuh dia jadi lebih soft ya. Nanti dia bisa meresap rasa sambalnya tuh dengan lebih baik. Nah, kalau kalian pakai cuminya yang gede-gede, itu tuh perlu dibersihin. Biasa tuh ada bagian dalam dari cumi yang kayak plastik tuh ya, gladiusnya, itu kita harus buang karena udah mengganggu. Cuman kalau cuminya masih segede gini ya, dia yang baby cumi kecil-kecil, nggak usah dibuang satu-satu juga nggak masalah ya, tergantung preferensi. Untuk rendamnya mungkin minimal 10 menit atau bisa sampai setengah jam. Ini selanjutnya kita akan cuci pakai saringan supaya lebih bersih, dan kalian bisa lihat tuh si bagian titik-titik kulit cuminya tuh dia hilang ya kalau kita remes-remes kayak gini. Selanjutnya tiriskan. Ini aku nggak akan potong-potong. Kalau kalian pakai yang gede-gede mungkin bisa dipotong-potong terlebih dahulu. Untuk sambalnya ini aku mau chop aja semua bahan dari keadaan mentah ya. Bawang putih, bawang merah, cabai rawit, dan juga cabai keriting. Kalau nggak mau terlalu pedas, rawitnya bisa dihilangkan atau dikurangin, diganti sama si cabai merah keriting. Nanti hasil sambalnya tuh dia jadi lebih kepisah-pisah antar si cabenya. Kalau kalian suka sambalnya tuh dia yang lengket, nah itu bisa digoreng dulu baru di chopper ya. Jadinya lebih lunak tuh, dia lebih menyatu gitu teksturnya ya, nggak patah-patah. Tuh, kalau di chopper tuh kan dia jadinya patah-patah kayak gini ya. Selanjutnya panaskan minyak ya untuk menumis. Nah, di sini aku memang agak banyak pakainya supaya si sambal cuminya ini tuh bisa di frozen dan rasanya tuh tetap enak ya. Kalau kalian misalnya lagi ngurangin minyak, mau lebih sedikit dari ini juga nggak masalah. Yang pertama aku mau masukin ini cuminya supaya lebih wangi, ekstra wangi. Nah, ini kita cukup tumis sebentar aja karena kalau kelamaan tuh suka meletus-meletus ya, hati-hati. Dan langsung masukkan si campuran cabai dan juga bawangnya ini. Selanjutnya aromatiknya ini ada daun jeruk, serai, tinggal digeprek belah dua, masukin juga ya. Kalau sekiranya minyaknya kurang, kalian mau tambahin juga boleh. Sambil kita aduk. Nah, ini pertama pakai api sedang besar. Begitu udah wangi, kita kecilin api dan kita goreng lagi ya. Supaya memastikan si aromanya tuh dia bener-bener nggak bau mentah gitu. Oh ya, kalau kalian pakai cumi segar, metodenya beda ya. Si cuminya harus kalian matengin dulu supaya airnya tuh keluar. Diangkat, baru tumis bareng sama si cabenya. Nah, karena si cumi asin ini kan memang dia udah nggak ngeluarin lagi air, jadi kita bisa metodenya tuh ditumis bareng seperti ini. Nah, ini dia udah wangi banget ya, tapi warnanya nggak gosong. Nah, itu juga fungsinya tadi kita kecilin apinya ya, karena kalau full pakai api besar biasanya warnanya tuh jadi terlalu coklat ya. Ini udah kering kayak gini. Supaya lebih meresap, ini aku tambahkan air, lalu bumbu-bumbunya ada garam, kaldu ayam, bisa juga pakai kaldu jamur, gulanya ini jangan kurang juga ya. Ini opsional, aku tambahin MSG. Diaduk ya, kalian bisa cicipin. Terus juga ini aku tambahin petenya sekarang. Kalau kalian pakai cabai gendot misalnya bisa juga dimasukin
masukin ya, pakai tomat hijau juga bisa. Cuman karena di sini aku mau jadiin dia frozen, jadi aku nggak tambahin bahan-bahan yang dia bakal lunak atau benyek ya kalau di freezer lalu di towing. Nah, begitu petenya matang, ini si sambal cuminya tuh siap disajikan. Kalau kalian mau masukin ke dalam freezer ya bisa dimasukin ke plastik vakum atau kalian bisa masukin juga ke kontainer yang ada tutupnya ya, yang kedap udara, dan tinggal di freezer aja, dia tahan 2-3 bulan. Yang penting memang tertutup rapat, karena kalau nggak tertutup rapat tuh kadang suka freezer burn gitu, jadi aromanya tuh terkontaminasi. Ini sambal cuminya gurih, pedas, terus juga ada sedikit manisnya tuh, dia seimbang ya. Sama buat kalian yang nggak terlalu bisa nahan pedas, nah pakai resep ini tuh dia menurutku pedasnya pas. Dia masih ada hit dari cabai rawitnya tapi bukan yang nusuk banget. Lalu dari aromanya pastinya yang bikin nikmat dan bedain dia sama sambal biasa itu aroma dari cumi sama dari petenya. Nah cuman karena si cuminya udah kita rendam, jadi begitu kita makan tuh bukan aroma yang menyengat atau nusuk gitu. Jadi aroma amis dari cuminya tuh masih ada, tapi bukan yang nyengat atau ganggu. Nah termasuk si aroma petenya, buat yang suka ini tuh bikin hidangan tuh makin nikmat ya. Cuman buat kalian yang memang terganggu dengan aroma pete, ya petenya tinggal di skip aja nggak masalah. Terakhir dikasih perasan jeruk limau juga, itu pastinya makin seger, dimakan sama nasi nikmat banget ya. Oke kalau gitu thank you for watching. Jangan lupa kalori cook tag dan temukan juga resep-resep singkat lainnya di Instagram, TikTok, dan Shortsnya Devina Hermawan. Stay tune terus and see you in the next video.